Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang berita DPD RI dorong Bank Syariah berkontribusi pulihkan ekonomi nasional yang akan dibacakan oleh Jayangkali, Mona Yulia, Zainab Afifah, dan Gita Septi. Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengatakan dibutuhkan sinergi dan harmonisasi kebijakan terkait perbankan syariah guna mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan para stakeholder terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk juga fungsi pengawasannya oleh DPR RI dan DPD RI. Pelaksanaan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan wujud komitmen DPD RI terhadap amanat Pasal 22D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan penegasan terkait dengan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan undang-undang. Akibat pandemi menyebabkan banyak kredit yang mengalami ketidaklancaran dalam pemenuhan kewajibannya dan kewajiban untuk spin-off paling lambat akhir 2023 agak berat dilaksanakan mengingat dalam kondisi pandemi. Ketidakstabilan bisnis Bank Induk membuat keputusan besar seperti spin-off menjadi sulit dilakukan. DPD RI berpandangan perbankan syariah harus mengambil peran dalam program pemulihan ekonomi nasional melalui instrumen pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional. Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengatakan dibutuhkan sinergi dan harmonisasi kebijakan terkait perbankan syariah guna mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia dengan para stakeholder terkait seperti Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, termasuk juga fungsi pengawasan oleh DPR RI dan DPD RI. DPD RI dengan SBSindo adalah Komite 4 DPD RI mendukung program perbankan syariah yang melibatkan kaum milenial guna meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Akselerasi digitalisasi perbankan syariah yang dapat menonjolkan keunggulan dan keunikan syariah. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan value add bagi masyarakat, percepatan proses transformasi perbankan syariah agar segera terwujud perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, serta mampu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Perlu didorong agar mencapai setidaknya setengah dari Malaysia yang perbankan syariahnya tinggi. Kita bisa merubah beberapa perbankan agar bersatu. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Herdiansyah mengatakan OJK memperpanjang kebijakan restrukturasi kredit hingga Maret 2022. Rasionalisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk membantu debitur terdampak COVID-19 yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang. Hal ini juga membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya. Dari sisi mitigasi resiko kredit, pada kesempatan yang sama, Abdullah Firman Wibowo, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia, mengusulkan agar tambahan subsidi margin dapat diperpanjang karena masih dibutuhkan oleh nasabah yang masih terkena dampak COVID-19. Ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, UKM masih terdampak. Mohon program PEN pemulihan ekonomi nasional dapat diperpanjang 1 tahun ke depan. Pengamat perbankan syariah Adi Wirawan A. Karim mengusulkan stimulus yang perlu dilakukan untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia, antara lain tidak ada kewajiban spin-off bagi unit usaha syariah dengan aset di atas 50 triliun rupiah dan modal kerja minimal 5 triliun rupiah. Diperlukan stimulus bagi bank hasil spin-off dan stimulus bagi bank hasil konvensi. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.